Ya, ketemu lagi dalam acara Tanya Dokter Debut. Saya Joko Kurniawan membawa acara hari ini akan ngobrol seputar kulit lagi, seputar edukasi kulit. Dan hari ini kita akan ngobrol biasa dengan Dokter Kori dengan topik bahan-bahan berbahaya yang sering kita temui dalam skincare atau kosmetik. Halo dok, apa kabar? Halo Pak Joko, kabar Ya. baik. Dok, hari ini kita bahas topik menarik ini. Paling menarik karena apa? Bahan-bahan berbahaya yang sering dipakai dalam skincare atau kosmetik. Dan ini orang Indonesia itu seneng banget. Seneng bukan bahan berbahaya, ya senengnya tuh efeknya. Karena bahan berbahaya, namanya berbahaya dipakai itu pasti cepat. Pasti super cepat. Beauties ya, cepat glowingnya, cepat fleknya hilangnya, cepat mengkilatnya, cepat. Tapi efek jangka panjangnya itu yang berbahaya. Yang kita akan obrolin sama dokter. Dok, banyak bahan berbahaya dalam skincare yang orang itu yang nggak punya nilai hidupnya. Perusahaan-perusahaan skincare membuat produk ini dan disukai berjuta-juta masyarakat Indonesia. Bahan berbahaya apa sih dok? Yang kita mesti tahu, beauties mesti tahu ini dok. Apa dok? Nah, yang pertama kita bahas tentang merkuri dulu Pak Joko. Iya. Jadi merkuri ini adalah bahan-bahan yang digunakan biasanya sebagai pengawet di produk-produk kecantikan seperti blush on, maskara, atau produk-produk lain. Oh, fungsinya pengawet. Sebagai pengawet Oke. gitu. Tapi efek lain dari pengawetnya justru dia bisa untuk membuat efek kulit yang hasilnya Cerah. bagus. Ya, hasilnya dia bisa selain pengawet bisa digunakan dalam skincare sebagai pencerah. Dok, efek dari penggunaan merkuri walaupun sesaat itu bagus, efeknya nih apa dok? Jadi beauties, hati-hati kalau menggunakan skincare yang begitu dipakai hasilnya langsung cerah dalam waktu singkat, 1 atau 2 hari gitu. Oke. Karena bahan-bahan itu apabila dipakai dalam waktu yang panjang akan berbahaya. Oke, jadi ini ceritanya kalau dipakai langsung kinclong, fleknya langsung hilang. Hilang. Tapi jangka panjangnya menyebabkan efek-efek yang sangat berbahaya. Betul ya Betul dok? sekali. Nah, salah satunya yang saya pernah baca di salah satu jurnal itu efek dari merkuri itu bisa menyebabkan kanker. Benar nggak dok? Betul. Penggunaan jangka panjang merkuri ini selain bisa menyebabkan kanker kulit, dia itu pemakaian jangka panjang juga bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf otak, Wow. kemudian pencernaan, dan bisa juga menimbulkan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Oke, karena sebenarnya merkuri ini kan logam kan kategorinya Iya, ya. masuknya. Wah, namanya kalau ikan di laut lagi terpapar merkuri aja dimakan berbahaya. Iya, betul. Jadi dimakan berbahaya, diolah juga berbahaya ya dok ya. Betul sekali. Nah, saya punya satu gambar yang saya dapat dok. Ini kan efek kalau pakai merkuri. Nah, ini kanker kulit ya dok ya. Ya, Contohnya ini ya. efek penggunaan merkuri dalam jangka waktu panjang karena dia sifatnya karsinogenik, jadi bisa menimbulkan kanker kulit salah satunya. Oke, jadi beauties kalau Anda siap untuk hasilnya begini, ya Anda boleh pakai. Tapi pesan saya dan dokter, jangan pakai yang begini. Anda kayaknya senang di awal, tapi menyesal di akhir. Ya, jadi merkuri adalah bahan berbahaya yang tidak disarankan dipakai pada skincare. Gitu ya dok? Betul sekali. Oke, supaya ini beauties nih tahu dok. Karena enggak masalahnya saya sering ketemu tuh dok, ya kalau ke daerah pakai produk yang lama nggak suka. Kenapa? Maunya instan. Padahal di dunia ini nggak ada yang instan itu yang sehat. Bener ya dok? Betul. Oke, nah sekarang bahan kedua dok. Bahan kedua yang berbahaya adalah steroid. Steroid ini bukan nggak boleh dipakai ya. Boleh. Masih boleh dipakai. Tapi kebanyakan orang kecanduan steroid. Nah cerita dok, steroid ini apa sih fungsinya tuh sebenarnya baik ya, tapi jangka panjangnya nggak baik. Cerita dok. Nah, steroid ini biasanya kita temukan pada obat yang bisa diminum dan pada obat-obat yang penggunaannya topikal atau dioles. Ya kayak skincare lah. Ya. Ya. Oke. Nah, fungsi steroid ini biasanya kita kenal sebagai obat anti radang. Jadi, selain bisa mengurangi kemerahan, meruntus, iritasi, steroid ini paling penting juga bisa mencerahkan kulit dalam sekejap. Nah, saya ingat dok, satu teman saya itu kalau dia jerawatan, ya, itu dia langsung ambil satu produk dari apotek ya, diolesin steroid ya, Iya. langsung hilang. Besok muncul lagi,
Toto lagi hilang lagi. Ya. Lalu dia bilang ini obat sakti, dia bilang. Banyak bilang sakti. obat dewa. Obat dewa. Memang dalam kedokteran namanya obat dewa Obat ya. dewa. Dan tapi efeknya jerawatnya nggak sembuh, benar ya dok ya? Bukan menyembuhkan jerawat karena tadi dokter katakan ini krim anti radang. Ya, kalau steroid ini dia lebih ke anti-inflamasi atau anti radangnya, bukan jadi sebagai kulit itu ditekan terus ya dok ya? Ya, ditekan pertumbuhan jerawat. Jadi begitu steroid pemakaiannya dihentikan, itu biasanya akan timbul jerawat, iritasi atau kemerahan. Nah, itu yang efek-efek yang timbul ketika orang pakai skincare berhenti dari skincare tertentu ganti skincare baru, padahal skincare yang gantinya lebih bagus tapi disalahkan ya. Ya. Padahal ini sisa peninggalan dari yang lama sebelumnya ya. Nah, dok, steroid itu kan efeknya baik satu. Namanya radang harus pakai steroid. Tapi kan penggunaan di masyarakat jadi salah. Steroid digunakan setiap hari sehingga menimbulkan efek samping. Efek sampingnya cukup banyak. Saya baca satu artikel nih, dok. Ya, efek sampingnya banyak. Itu cerita dikit dong supaya kita tahu. Salah satu efek samping dari steroid topikal atau steroid yang dioles dalam skincare itu selain bisa menimbulkan eritem atau bercak kemerahan, bisa juga menimbulkan bintik-bintik pada kulit. Kalau misalkan bintik-bintiknya ada infeksi sekunder, biasanya akan timbul nanah. Nah, gitu. Ini nanah ya. Jadi kalau wajah jerawatan sampai bernanah karena dia melepas skincare yang lama, ternyata berarti dapat dipastikan skincare yang lama mengandung steroid. Pasti ya dok ya. Apalagi efeknya yang berbahaya nih supaya beauties nih kadang orang Indonesia nih harus dikasih tahu yang benar. Benernya kadang nggak takut ya, dokter harus takutin ya. Nah, selain efek samping yang tadi, kita juga ada istilah telangiektasis. Nah, telangiektasis itu biasanya kalau kita pakai steroid jangka panjang kayak semacam pembuluh darah. Nah, wajahnya pembuluh darah yang mengerikan. Merah-merah itu pada melebar. Itu karena efek samping dari penggunaan steroid jangka panjang. Jadi dia pakai steroid tanpa dikontrol oleh seorang dokter. Iya, betul. Gawat banget. Saya ketemu gambar kemarin sebelum ketemu dokter, saya cari kan. Ternyata ngeri ya dok ya, ini telangiektasia kayak gini ya. Kemudian efeknya ngeri banget. Dok, kita masuk bahan berbahaya ketiga ya. Bahan berbahaya ketiga itu hidroquinone. Hidroquinone memang kita tahu di banyak negara maju udah nggak boleh pakai. Tapi di negara berkembang masih pakai asal sekitar 2%. Nah, apa sih sebenarnya hidroquinone? Ini hasilnya kenapa orang banyak pakai hidroquinone? Hasilnya bagaimana dok? Hidroquinone ini juga salah satu produk yang instan untuk mencerahkan wajah. Sekali pakai langsung kinclong ya. Penggunaannya ini sebenarnya masih boleh. Menurut FDA masih diperbolehkan asal kadarnya di bawah 2%. Tapi harus dikontrol kembali. Tetap harus dikontrol, nggak bisa untuk penggunaan jangka waktu panjang. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang pakai jangka panjang, bahkan 1 tahun, 2 tahun kan wajahnya putih terus nih, kinclong terus. Tapi begitu dihentikan efeknya apa dok? Nah, efek dari hidroquinone ini jika dipakai dalam waktu panjang, biasanya selain menimbulkan kanker, dia juga bisa menimbulkan iritasi, kemerahan, meruntus, dan lain-lain. Gitu. Cara kerjanya ini dia memang bisa mencerahkan wajah dengan cara menghambat pertumbuhan dari melanosit itu sendiri. Jadi namanya dihambat, ya pasti nggak hitam dong ya. Namanya pasti nggak akan flek, namanya dihambat. Tapi ketika dilepas jangka panjang langsung wajahnya jadi banyak flek. Betul sekali. Nah, bicara soal bahan berbahaya ketiga yang namanya hidroquinone, dan ini orang kita merasa nggak apa-apa kok, itu kan brand lain juga pakai nggak apa-apa, dan ini ternyata berbahaya juga ya. Kita masuk bahan keempat tuh. Ini yang saya sering dengar, bahan ini tuh kan kalau di pasar-pasar tradisional, ini kalau dipakai di makanan, itu bakmi berformalin. Pengawet. Iya kan, pengawet ini. Tapi ternyata juga formalin ini supaya skincare itu awet, ditambah formalin. Ini termasuk bahan berbahaya juga tentunya, benar dok? Iya, betul. Apa nih efeknya kalau orang pakai formalin? Formalin ini biasa kita kenal di masyarakat awam itu sebagai pengawet jenazah. Namanya aja udah pengawet. Kalau yang dipakai, baunya tuh nggak enak banget ya. Baunya itu sangat menusuk sekali. Tapi orang bilang ini, yang saya pakai nggak bau kok. Ya bagaimana bisa bau? Wong udah diencerin. Kan? Gimana dok? Efek bahayanya apa nih? Formalin ini salah satu efek yang paling berbahaya ini adalah karsinogenik. Karsinogenik ini maksudnya dia bisa menimbulkan efek samping kanker jika dipakai dalam jangka waktu panjang. Memicu ya? Timbulnya kanker. Gitu. Jadi
hati-hati kalau beli skincare pokoknya ya. Selain itu, formalin ini juga ada efek korositnya. Korosit itu maksudnya jika dipakai di kulit, dia akan mengikis kulit. Nah, dari sini dia akan menimbulkan efek putih. Tapi jika dipakai terlalu lama, itu nanti kulitnya akan jadi tipis. Iya, jadi boleh dikatakan bahan-bahan berbahaya itu memang punya efek kelihatannya baik, betul kan? Iya, betul. Kalau orang beli bakmi di pasar, oh ini bakminya awet nih, seneng ya. Terus ini skincare ini nggak rusak-rusak, dia seneng juga. Padahal ternyata banyak berjuta-juta efek negatif yang ditimbulkan dari bahan-bahan berbahaya. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya sama dokter, dok, bahan-bahan ini kan masyarakat pada suka. Dokter kasih pesan dong ke beauties supaya mereka nggak sampai lagi berpikir soal yang instan itu baik. Silakan dok. Nah, beauties dalam memilih produk skincare sebaiknya pilihlah produk-produk yang sudah BPOM, halal, dermatology tested, dan sudah CPKB. Semuanya itu sudah ada di dalam produk debut. Iya, walaupun kalau pakai produk debut ini pasti lebih lama hasilnya dibanding produk-produk abal-abal, bener ya dok? Betul. Karena apa? Ya karena aman. Aman, alami. Itu pasti lebih lambat. Tapi kembali beauties, Anda kan maunya sehat, jangka panjang. Nah, kalau pakai skincare natural alami seperti ini dok, saya pernah dengar itu skin barrier-nya naik. Jadi kulit itu punya daya proteksi yang lebih kuat. Kalau pakai bahan berbahaya tadi itu daya proteksinya hilang semua. Yeah. Ditutup steroid, ya dia ditutup terus kan, anti radang terus. Jadi dia kulit nggak bekerja dengan baik. Cerita dong dok soal skin barrier, bagaimana itu terjadi? Nah, kenapa produk-produk yang sudah BPOM, bahan yang aman dan alami itu lebih lama dibandingkan produk-produk berbahaya tadi? Karena produk ini kerjanya memperbaiki barrier kulit dulu, kemudian menghidrasi kulit dan menutrisi kulit. Oke, nah kata pentingnya adalah nutrisi kulit ya, memberi makanan pada kulit karena kulit kita tuh juga butuh vitamin-vitamin yang penting ya. Dan ketika dinutrisi maka kulit kembali menjadi sehat. Betul. Itu tujuan kita menciptakan skincare debut ini ya. Sudah harganya terjangkau, tapi hasilnya bagus walaupun tidak cepat seperti skincare abal-abal, dan yang penting bahannya alami. Benar ya dok? Betul, dan yang pasti kulit juga jadi lebih sehat menggunakan debut. Oke, nah sudah ngobrol banyak nih kita gitu ya, bicara tentang bahan-bahan berbahaya dalam skincare, dan mudah-mudahan setelah mendengarkan edukasi dalam acara ini kita sadar dan menyebarkan hal-hal baik ini kepada teman Anda, saudara Anda, agar mereka tidak terpapar skincare berbahaya. Ya, saya akhiri acara ini. Salam sehat dan salam glowing.